Oke, kita akan belajar saat ini. Temanya adalah komunitas dalam Kristus. Kenapa disebut komunitas dalam Kristus? Karena komunitas itu banyak. Tapi yang di dalam Kristus ya udah jelas, siapapun yang beriman kepada Kristus maka disebut dengan komunitas Kristus. Nah, kita ini komunitas Kristus bukan? Kalau saya boleh bertanya. Ya bukan? Ya itu ada macam-macam loh. Kalau misalnya saya bilang, ya itu pasti. Tapi kalau ada yang jawab, ya, nah itu nggak yakin. Walaupun sama-sama kata-katanya iya, ya kan? Nah kita akan belajar sekarang. Yang pertama kita akan baca Filipi 2 ayat yang kedua. Next. Saya bacakan ya, Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kenapa Paulus mendadak bicara tentang ini di Filipi? Di sini pasti banyak yang baca Alkitab kan ya, banyak. Kalau kita mau tahu kenapa Paulus mengatakan seperti ini, kalau kita baca di Filipi 4 di ayat yang terakhir, itu ada satu perikop yang cukup menarik. Di situ ada kata-kata Euodia, aku nasihati. Sintike, aku nasihati. Berarti ketika dua orang pelayan Tuhan ini di Filipi dinasihati, berarti ada sesuatu di Filipi, ya kan? Maka Paulus mengatakan ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kemudian kita belajar dulu. Next, sehati sepikir itu apa sih? Sehati sepikir itu berarti kompak. Oh, berarti ini saya belum ganti. Oke lah. Berarti kompak, akur. Akur itu gimana? Akur itu rukun itu pernah berantem atau tidak pernah sama sekali berantem? Sering. Nah kalau sering itu biasanya kakak adik ya, sering kali berantem tuh. Tapi karena makannya sama, orang tuanya sama, tidurnya sama, mandinya di kamar mandi yang sama, biasanya jadi baikan lagi. Tapi yang ingin saya katakan sebenarnya, sehati sepikir itu berarti kompak, akur, serasi, harmonis, terus apa? Solid dan damai. Itu adalah sehati sepikir. Tapi sebenarnya saya ingin masukkan dulu. Ini ternyata waktu ini belum saya edit nih ya. Yang sebenarnya sehati sepikir itu artinya satu keyakinan. Tahu ya? Satu keyakinan. Karena dia pakai hati dan pakai pikir, berarti dia pakai otak dan dia pakai hati. Cara dia berpikir dan perasaan dia sama, berarti dia mempunyai satu keyakinan yang sama. Pertama, yang kedua, next. Satu kasih mempunyai ukuran yang sama dalam mendukung, gitu ya, membantu dan memperhatikan. Nah, sebenarnya satu kasih ini kalau disingkat itu kalau dalam bahasa Inggris ya ini biar kelihatan lah kan di Instagram kalau pakai bahasa Inggris itu kan biar kelihatan keren gitu ya. Encouragement dan action. Jadi itu mendorong, memotivasi dan melakukan sesuatu. Itu kasih. Next, satu jiwa. Satu jiwa itu berarti mempunyai pengertian atau pengajaran yang sama. Maksudnya gini loh. Kalau jiwa, kita ngomong jiwa. Makanan jiwa itu kan misalnya hobi itu jiwa kan kita senang nih, saya hobinya bola, saya suka nonton bola misalnya gitu, sampai malam pun saya juga nonton bola, saya ikuti hobinya itu. Tapi yang saya inginkan itu yang masuk ke dalam pikiran kita itu sama, pengajarannya sama. Kalau saya kasih dalam satu kata yang singkat, itu mempunyai kerinduan yang sama dan mempunyai pikiran yang sama. Ya, next, kalau satu tujuan kita tahu lah
Kita punya satu sasaran, satu tujuan yang pasti kemana ini larinya. Ini adalah komunitas. Nah sekarang kita akan belajar. Next. Nah misalnya ini adalah reuni. Ini kan lagi musim nih ya reuni ya. Saya mah udah 50 tahun, reuni paling SMA. Kalau Pak Ishak SMP. Sama ngumpulin TK belum ketemu. Karena udah pada lupa tuh reuni TK, ya. Nah, ini adalah reunian. Nah, apakah model reunian gini, komunitas gini, apakah seperti yang dikatakan oleh Paulus? Bukan. Next. Di sini dikatakan sehati sepikir, kompak akur. Nah, saya punya pengalaman dengan grup WhatsApp saya nih, reunian SMA dan SMP. Hanya karena pada waktu itu masalah akor, pemikiran yang berbeda, ribut nih, pecah menjadi dua grupnya. Berarti kan nggak akur kan itu. Tujuannya masih tidak sehati dan tidak sepikir kalau untuk komunitas reunian. Tapi boleh nggak? Ya boleh lah sekali-sekali ya Pak Isik ya. Refreshing lah ya. Mungkin cerita-cerita ini CLBK nih, cinta lama yang belum kelar lah, masa-masa dulu gitu. Biasanya kan gitu tuh. Kemudian next. Nah kalau di komunitas apa? Hobi. Hobinya sama, naik Vespa. Kan banyak tuh hobi, ada yang Harley Davidson, ada yang mainan anak-anak, hobinya banyak sekali. Nah kalau hobi ini gimana? Next. Satu kasih, mempunyai ukuran yang sama, mendukungnya. Kalau nggak punya Vespa ya nggak bisa ikut. Intinya gitu aja kan. Ini saya punya Vespa, saya ikut komunitasnya. Saya nggak punya uang, saya jual Vespanya ya saya nggak bisa ngikut. Saya nggak punya Vespa. Nah, next. Ini apa? Arisan ibu-ibu sosialita. Kalau arisan gimana komunitasnya? Kita kan seneng ya arisan. Arisan itu banyak membantu, saya bukan anti arisan ya. Banyak ibu-ibu yang kebutuhan keluarganya terbantu karena arisan, ya kan? Next, kata-katanya apa di sini? Satu jiwa berarti punya satu pengertian dan pengajaran yang sama, mungkin beda. Karena apa? Ini cuma satunya satu aja. Kita cuma mau ngumpulin duit. Kalau udah nggak punya duit mau ikut arisan nggak? Ya nggak bisa kan? Next. Nah, ini bapak-bapak itu. Tapi jangan main-main dulu dengan komunitas ini. Saya punya teman kuliah ya. Dia khusus menangani ini. Ini luar biasa loh. Walaupun nggak punya duit, dia bisa terikat satu dengan yang lain. Komunitasnya tuh kuat, persaudaraannya tuh hebat. Satu makan dapat apa nih? Nasi padang satu bungkus, ya udah rame-rame kita makan itu. Mau ngelem sama-sama ngelem juga. Begitu, itu komunitasnya kuat. Bahkan kalau sudah masuk ke sini, keluarnya susah sekali. Banyak tradisi-tradisi yang di luar akal untuk masuk ke komunitas ini. Makan darah ayam mentah itu, digiling satu-satu. Itu tidak bisa. Tapi komunitas ini luar biasa keterikatan satu dengan yang lainnya. Next. Satu tujuan berarti sasaran dan target yang sama. Kalau ini nggak punya tujuan. Nah pokoknya yang penting kita happy bareng aja. Susah ya susah, nggak usah dianggap susah. Ini yang jadi di komunitas. Nah sekarang nextnya. Next lagi. Bagaimana dengan komunitas jemaat gereja? Bagaimana dengan komunitas kita nih saat ini? Kalau WhatsApp grup kita tuh cuma diisi HBD, HWA, itu sama seperti grup reuni. Aktifnya kalau lagi begitu, apakah itu salah? Enggak, itu perhatian boleh saja. Tapi harusnya kita lebih dari itu. Ya. Terus kemudian apakah kita itu tadi bilang punya tujuan yang sama? Mungkin beda-beda tujuan kita, ya kan? Yang satu saya mau ke gereja, kenapa? Habis saya udah janjian nama itu.
Itu tuh siapa? Yang satu lagi ngomong, kenapa kamu mau ke gereja? Takut diomelin sama Bu Esther. Entah kalau saya nggak datang, di WhatsAppin, diteleponin, pusing saya. Udah mendingan saya datang aja. Ya kan kadang-kadang kita seperti itu. Bagaimana dengan komunitas jemaat gereja? Nah, Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, kita mulai belajar di sini. Next, terus sampai 4. Ini sudah saya rubah. Yang benar adalah begini nih, Bapak. Sehati sepikir itu punya suatu keyakinan dalam iman. Jadi kita dikumpulkan di sini itu karena punya iman yang sama. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang sama. Terus kemudian yang kedua itu satu kasih. Tadi yang saya bilang itu ada encouragement dan action yang tulus. Jadi kalau komunitas kita cuma ngomong kasih. Aku tuh mengasihi kamu loh. Satu kasihan lihat kamu, ya. Udah di PHK, kerjaan. Sekarang kelihatannya luntang-luntung. Saya kasihan sama kamu. Hanya sebatas kata kasihan. Terus kalau misalnya ada orang yang datang ke kita gitu ya, aduh, saya pusing nih, saya begini. Kamu kurang doa itu, kamu kurang baca firman itu. Gimana hubunganmu dengan Tuhan? Kalau orang yang susah dikasih seperti itu, pusing nggak? Bukannya pusing, sebel. Ini ya, gue lagi pusing, gue lagi mau curhat nih. At least ada sesuatu yang bantuan buat dia. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang gitu, aduh, iya, saya sama-sama susah. Bahkan saya lebih susah lagi dari kamu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat komunitas itu tidak terjaga. Kemudian yang tadi, yang sejiwa itu punya paradigma yang sama, pemikiran yang sama. Harusnya kita punya pemikiran yang sama tentang apa? Tentang firman dan tentang janji. Itu yang harusnya ada di dalam kita. Terus satu tujuan ya jelas. Kita tuh punya satu tujuan apa sih? Untuk membangun bersama. Nah, komunitas kita tuh ada gitu. Ada nggak seperti ini? Kalau nggak ada, kemudian timbul pertanyaan. Terus caranya bagaimana supaya saya bisa begitu? Itu caranya bagaimana? Ya kan? Kita pasti akan bertanya dong. Oke. Ya saya beginilah. Kadang saya ke gereja, kadang saya enggak. Saya kan sibuk, saya bisnismen, luar kota. Ya kan? Terus yang saya kan sibuk. Tiap hari saya ngurusin lahan NFT saya. Saya sibuk ngurusin kripto saya. Wah, sibuk. Ya saya ikut gereja aja. Tapi kalau masalah ada anggota jemaat gereja yang susah atau yang kena masalah, oh ya sorry ya, itu bukan urusan saya. Itu urusan pendeta. Itu urusan para pekerja di sini. Bukan urusan saya. Nah sekarang kita ngomong bagaimana caranya. Paulus menjelaskan next. Bagaimana kita membangun komunitas jemaat gereja. Next. Ini ada di Filipi 2 ayat yang pertama. Saya bacakan ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Makanya tadi saya bilang latar belakang dari Filipi ini berarti ada masalah di sana. Makanya Paulus mengatakan Euodiaku nasihati, Sintike nasihati. Nah di sini dikatakan lagi dalam Kristus ada nasihat. Next. Dalam Kristus maksudnya gimana nih Bapak? Kan kadang-kadang gini nih ya, selama pandemi ada jemaat yang jarang datang. Kan dicoba dihubungi, coba divisitasi. Tapi karena masih pandemi kan, jangan ke saya lah. Oke saya tahu kok, saya ikutin kok online. Ikutin online sambil tidur. Tapi saya ikutin. Saya ikutin kok, saya tetap doa kok. Ada rasa ini, saya itu lebih hebat dari kamu nggak usah nasihati saya. Nah sikapnya nggak boleh bapak-bapak. Karena kalau kita ingin membangun komunikasi, ya harus bisa dinasihati. Cuman problemnya
Orang yang nasihati kadang-kadang tidak pernah memberikan teladan. Itu yang jadi problem. Misalnya ngomong saya nih, saya datang sebulan paling sekali nongol di sini, paling banyak 2 kali sebulan nongol di sini. Saya ngomong ke bapak-bapak itu, rajin ibadah ya. Kamu itu jadi anak Kristen nggak pernah ibadah. Ibadah dong. Ya. Tapi lihat saya cuma sebulan 2 kali di sini. Bisa nggak saya jadi teladan? Nggak bisa. Jadi pada waktu kita menasihati, kita harus jadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghiburan kasih. Next. Apa sih penghiburan kasih? Penghiburan kasih itu begini, bapak-bapak ibu sekalian. Kita kan hidup di dunia ini selalu banyak masalah, ya kan? Ada masalah pastilah. Ada nggak di sini yang tidak pernah ada masalah dalam hidupnya? Semua tidak ada masalah? Atau ada masalah tapi ya udahlah saya aja yang tahu? Antara saya dan Tuhan yang tahu. Kayak tukang baja ya, antara tukang baja itu kan cuma supir baja sama Tuhan yang tahu. Dia mau belok kanan, belok kiri kita nggak tahu. Atau kita punya prinsip seperti itu. Jadi dalam keadaan susah kita bisa lihat, memperhatikan. Nasihat itu harus didukung dengan penghiburan kasih. Artinya apa? Dikuatkan, tapi kita harus melakukan tindakan. Nah, suatu ketika saya punya teman nih, dia hamba Tuhan. Terus dia didatengin sama temennya. Dia ngomong, bro, saya butuh uang bro. Saya usahanya lagi pusing nih, lagi susah di pandemi. Tolong pinjemin uang. Apa yang terjadi? Teman saya ngomong begini, dan saya selalu juga sama dia ngomong begini. Kalau saya buat usaha kamu, saya nggak bisa segede yang kamu minta. Tapi kalau buat makan kamu dan keluarga kamu, saya kasih. Kamu mau berapa lama? Sebulan, 2 bulan, kamu nggak bisa punya uang untuk makan. Saya jamin kamu selama sebulan, saya jamin kamu. Dan terus kita berdoa, kamu pasti akan berjalan. Nah, pelayanan seperti ini minimal yang harus kita lakukan. Ada yang mesti kita ini loh, kerjakan gitu loh. Jangan cuma gini, oh gitu ya. Yuk kita doa. Udah gitu selesai. Besok mau nanya, bro, saya tak doa lagi, lah, doa menurut doa sendirilah. Gak bisa. Tapi saya tidak mengecilkan kekuatan doa, karena saya pernah mengalami Bapak-bapak Yesus saja. Beberapa tahun yang lalu, mungkin berapa belas tahun yang lalu, saya sempat mengalami kepepet. Akhirnya kepepet, kita pergi kemana? Pendeta. Kita cuma didoain. Tapi setelah didoakan itu, ada damai sejahtera dalam diri saya. Jadi saya tenang dalam menghadapi itu, tenang. Nah itu yang perlu. Ada tindakan. Kalau misalnya bisa dibantu, dia benar-benar dalam kesusahan, kita harus bantu. Itu adalah pelayanan penghiburan kasih. Next, persekutuan roh. Karena kita orang Kristen, kita harus ada persekutuan roh. Persekutuan roh ini apa sih? Pertama, at least kita mendoakan. Karena ketika kita mendoakan, roh kita itu bersatu. Pernah nggak kita doakan sebelah kita? Jangan doa kan namanya aja saya nggak ngerti. Pernah nggak? Nggak ada masalah, nggak ada. Kita cuma pengen doakan. Saya pengen doakan ini, saya pengen doakan itu. Pernah nggak? Coba sekali-sekali. Itu namanya persekutuan dalam roh. Juga ibadah-ibadah. Tapi ibadah itu bukan begini ya. Ibadah itu bukan kegiatannya ya Bapak-Ibu sekalian. Kayak ini nyanyi firman pulang, selesai nyanyi firman pulang, bukan. Tapi intinya adalah ada nggak perubahan dalam diri kita? Itu adalah persekutuan dalam roh. Nah kalau kita, kenapa dikatakan jangan kamu melupakan kegiatan ibadah kamu? Kenapa? Karena di ibadah itu kita tuh bertemu dengan orang-orang yang satu roh. Makanya jangan sampai ibadah itu kaku. Kita harus ada fellowship-nya supaya kita tahu satu dengan yang lain, kita tahu
Nah, next, terus next lagi, Jo. Nah, ketiga hal ini kita lakukan atas dasar kasih mesra dan belas kasihan. Belas kasihan itu bukan berarti gini loh, saya berada di atas yang tinggi, strata yang tinggi, kamu strata yang bawah, oke, belas kasihan. Bukan begitu. Maksudnya belas kasihan itu kita menyatakan kasih kita kepada mereka. Jadi jangan sedikit pun kita memandang rendah komunitas ini. Walaupun mungkin gini ya, kadang-kadang di satu komunitas, dia datang itu kan bukan untuk ibadah, dia datang itu cuma buat ya misalnya biar kelihatan sama Google, terus nanti kalau minta bantuan sama Google biar lancar. Misalnya ada orang-orang begitu. Jangan kemudian kita melemahkan mereka. Udah, jangan diikutin orang itu, biarin aja, mau datang nggak boleh. Justru kita harus mengikat mereka dengan kasih. Karena kalau kita ngomong bahwa dalam satu komunitas gereja kita mau milih yang benar aja nggak ada, kita harus saling melengkapi. Kelemahan-kelemahan itu jangan jadi buat gosip, tapi kelemahan-kelemahan itu mari kita dukung supaya saling melengkapi. Ya. Jadi caranya gimana? Membangun seperti ini. Maksud mudah-mudahan berdoa di hadapan Tuhan supaya kita bisa mengerti. Next. Mengapa sih kita harus bersatu dalam komunitas? Mengapa? Next lagi. Pertama, karena dengan bersatu Tuhan itu akan mengabulkan doa kita, dan Tuhan itu hadir di tengah. Ayatnya di mana? Next, Matius 18:19-20. Baca sendiri. Di situ dikatakan apa? 2 orang di dunia ini. 2 orang loh. 2. Kita berapa orang nih? 50 lebih. Masa Tuhan gak bisa hadir di sini? Masa Tuhan gak bisa mengabulkan doa kita? Ini kata Tuhan, bukan kata Paulus, bukan kata siapa-siapa. Ini adalah kata Yesus Kristus yang mengatakan ini. Maka itulah komunitas kita harus bersatu, harus bertumbuh bersama, karena ini kita menghadirkan Allah dan kita bisa dijawab doa kita. Maka tadi dikatakan masih sakit sedikit. Yang kedua, next. Dalam komunitas itu akan dinyatakan karunia kesembuhan, berbahasa, nubuat itu akan dilakukan di dalam komunitas. Next, ayatnya di mana? 1 Korintus 12 ayat 7. Dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Jadi kita harus komunitasnya harus hidup, jangan mati, jangan stuck, jangan cuek. Kita harus hidup karena apa? Ini kita bisa menghadirkan Allah, Allah bisa mengabulkan doa kita, dan kita bisa melihat pernyataan-pernyataan karunia roh di sini. Kedua, yang ketiga, next, kita membangun komunitas yang betul. Ayatnya di mana? Next, Efesus 4 ayat 15 dan 16. Jadi begini, Bapak-bapak, Ibu, Saudara. Ini yang penting yang mau saya jelaskan. Kita sudah punya gedung gereja, ya. Kita berdoa habis-habisan, kita berpuasa tiap hari Jumat. Walaupun ada panitia yang ikut, kadang nggak ikut, kadang nggak ikut lagi, tapi gereja ini sudah ada, ya kan? Gereja ini sudah berbangun, semuanya. Tapi ini tidak ada artinya kalau kita yang ada di sini sebagai komunitas tidak bersatu, nggak ada artinya. Karena apa? Kalau kita berorientasi membangun gedung gereja yang bagus, di Inggris itu bagusnya kayak apa tuh gereja-gereja Katolik? Luar biasa. Tahu nggak sekarang jadi apa? 500 gereja yang luar biasa itu sekarang dibeli. Dan apa yang salah? Bangunannya atau komunitasnya? Komunitasnya. Kita itu yang pertama. Yang kedua,
Kenapa sih orang suka pindah-pindah gereja? Dan kadang suka ngomong gini, aduh, gimana ya? Di Solo itu, ini musiknya ya 3 doang. Di gereja Solo 12 sama musiknya. Singernya 8, WL-nya 3, suaranya pecah. Saking pecahnya nggak kedengeran nyanyinya apa. Ketika kita orientasi, kita masuk ke sana, seneng nggak? Seneng, tapi senengnya, ya kan? Oh, begitu nyanyi, wah luar biasa. Habis itu hilang, komunitasnya tidak terjaga. Atau ada yang ngomong gini, selama saya pandemi, jemaat di sini tuh nggak ada yang mengunjungi saya, nggak ada yang doain saya. Jangankan doain, nanya aja, enggak. Mereka tahu saya sakit, paling dikasih stiker sembuh, sembuh, sembuh. Didoakan nggak? Ya nggak tahu. Pokoknya gua kasih stiker aja sembuh, sembuh, sembuh. Ya kan? Nah kadang-kadang suka begitu, kita jadi baper kan. Aduh, saya nggak enak atas komunitas di sini. Saya lihat orangnya itu lagi, itu lagi, saya pindah aja. Saya sedih saya di sini. Yang salah siapa? Dia dan kita juga. Karena apa? Kita nggak pernah memperhatikan. Ya, saat ini saya, walaupun saya hanya part time ya sebagai pastor, saya itu part time. Kayak di perusahaan aja ya part time. Saya di sini kan part time. Nah, saya minta maaf ya kalau misal saya minta maaf kalau pastori di sini mungkin kurang aktif. Kita akan berdoa supaya lebih aktif lagi. Soalnya kenapa? Kita tuh terlalu terjebak pada kegiatan. Kegiatannya banyak banget. Doa Selasa, doa Jumat, sekolah minggu, ibadah. Belum nanti ada acara yang lain. Nah, biarlah dengan ini kita diingatkan. Komunitas itu penting buat kita. Di gereja itu bukan gedungnya yang penting, komunitasnya yang penting. Ya, kita yang penting. Maka kita harus saling terikat. Makanya harus ada KKA. KKA-nya kita belum ada. Ya nanti bulan Mei lah. Moga-moga KKA kita mulai ada. Nanti ya KKA lagi, tambah lagi Senin kosong, Selasa tuh aku kaum wanita, Kamis apa ini KKA, Jumat tuh pembangunan, latihan, sekolah minggu lagi. Akhirnya Senin ketemu Senin. Bukan minggu ketemu minggu, Senin ketemu Senin, kita di gereja terus. Nanti kita akan buat formatnya berbeda untuk KKA supaya kita saling terikat, ya. Oke, nah sekarang next, bapak-bapak ibu sekalian, next. Terus langkah pertama kita mesti bagaimana? Oke lah, kita sekarang udah seperti ini nih, komunitas kita seperti ini, ya. Tapi saya bersyukur loh, ini sudah menjelang libur bisa hadir. Ibadah itu luar biasa. Itu sudah ada bibit, bapak-bapak sekalian. Anda sudah mempunyai sehati dan sepikir. Tinggal kita mesti melanjutkan untuk selanjutnya. Apa langkah pertama kita? Apa langkah pertama kita? Mungkin ada yang ngomong, ya udah, mulai saat ini saya akan memperhatikan. Memperhatikan siapa? Khusus itu saja. Ya jangan. Kalau khusus itu saja, berarti kamu lagi demen sama dia. Ya kan? Jangan khusus itu saja. Kita doakan, coba sebutlah nama-nama di sini. Saya sih kalau ngomong gini nanti dibilang apa ya? Itu bohong, itu ngomong gitu. Tapi setiap malam, setiap pagi kalau saya belajar untuk mendoakan orang yang saya kenal. Dari keluarganya Martin, Faustina, Cik Lama, Pak Irwan, Santo walaupun nggak kelihatan, Pak Asa, Ibu Dewi, Ibu Foni, Ibu Loan, Ibu Kartini, Ishak Liam. Itu adalah rute dulu waktu saya besuk makanya apa. Pak Hansen, Jennifer dan keluarganya, Ibu Christine, Ibu Lilis, Laura dan keluarganya kan
Satu grup kan ini, rutennya. Budi, keluarganya, Lilis Fitriani, Lilis luar biasa sekarang. Banyak itu. Saya mencoba yang saya ingat saja. Bahkan yang udah nggak pernah datang ke sini, saya selalu doakan Pak Jika, suami jadi Budi. Saya selalu doakan Pak Anong. Pak Anong siapa? Ada yang tahu? Pak Mipanda. Yang saya ingat saya coba. Nah cobalah kita mendoakan satu dengan yang lain. Itu tahap yang pertama. Nah bagaimana kita bisa punya perasaan seperti itu? Satu ayatnya di Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan sembuh, sebab Engkaulah Tuhan. Artinya apa? Sembuhkanlah itu bukan masalah kita sakit fisik, tapi kadang hati kita yang gak mau memperhatikan orang lain, itu adalah sakit. Kita perlu disembuhkan. Makanya bulan ini temanya adalah pemulihan. Kita harus minta Tuhan, kalau sampai hari ini saya masih gak punya perhatian sama siapapun, sembuhkanlah supaya aku mempunyai hati seperti hatimu yang mau memperhatikan saya. Yuk kita akan nyanyikan lagu itu. Baik, kita akan sudahi dan kita akan nyanyikan lagu. Lagu ini adalah lagu lama. Mari, Martin, Simon, Martin. Kita belajar ya. Lagunya gampang kok. Seperti tadi, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah Tuhan.